Buat kesehatannya bang. Ya, 2 jam dulu. Ini bang, itu buat jalan bang, sini bang. Ya, sini bang. Itu buat jalan kan? Oke. Bang Fitri, boleh Bang Fitri sampingnya bang. Ya, baik. Iya, oke. Ya, Fri. Oke. Belum. Kondisi sekarang alhamdulillah sudah pulih 100%, sudah sembuh. Jadi sekarang tinggal pemulihan lah ya, supaya menjaga imunnya tetap stabil. Babe kemarin bed rest berapa lama berarti? Pulang dari rumah sakit 1 bulanan lah ya. Iya, di rumah sakit sih 2 minggu. Terus after dari mulai rumah sakit itu sekitar sebulan ya baru benar-benar beraktivitas. COVID ini artinya awal mulanya mungkin Babe bisa didiagnosa penyakit seperti itu apa sih? Awal mulanya demam ya, terus kalau IgD itu DBD awalnya. Positif DBD. Iya, DBD-nya positif. Terus setelah DBD, idealnya kalau DBD itu kan cuman beberapa trombosit doang yang turun. beberapa saat doang demamnya gitu kan. Kalau ini demamnya nggak turun-turun sampai 40. Udah gitu dokter mulai curiga karena kalau DBD itu kan yang turun hanya trombosit. Kalau aku semua turun. Leukosit darah putihnya sampai 0, ngedrop. HB-nya berapa? HB-nya waktu itu sampai 6. Terus kayak HB 6. Iya, HB 6 trombosit tuh sempat kayak 12.000 ya? Iya, dari 70. Pokoknya setiap hari turun dari 70, 60 sampai terakhirnya itu 12.000. Terus HB-nya 6 gitu. Jadi dokternya bilang kayak pemeriksaan lebih lanjut deh. Kayaknya ini bukan DBD. Kayak seperti ada kelainan lain juga Iya, gitu. Kayak gitu. ada Ya jerak udah akhirnya darahnya. diperiksa, diambil tulang sumsum belakang tuh. Jadi Iya, kayak jarumnya TGP. jarumnya lumayan besar, jadi sebelum dimasukin jarum itu disuntik lagi, dibius, diambillah sedot tulang sumsum belakang aku. Buat Dari dites. situ diketahui kalau ternyata penyakitnya bukan DBD tapi anemia aplastik, penyakit yang cukup langka lah. Ini kayak autoimun sih, kayak Lama apa baru? Baru tahu ketahuan. itu, baru ketahuan. Jadi autoimun lah lebih tepatnya. Jadi kalau imun itu kan idealnya tuh menyerang penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah kalau imun aku sendiri bukan menyerang penyakit tapi menyerang tulang sumsum belakang aku. Tulang sumsum itu kan dalam tubuh tuh katanya gunanya untuk memproduksi sel-sel darah. Nah karena tulang sumsumnya diserang sama dia, jadi rusak lah tulang sumsum aku, tidak bisa memproduksi darah. Jadinya Kayak normal gitu. ya jadinya akhirnya kalau mau sembuh total alternatifnya harus ke Singapura atau Malaysia untuk jalani transplantasi tulang sumsum belakang. Kalau untuk sementara sih obat Pakai autoimun obat, aja. iya. Jadi biar mekanismenya biar lancar. Tapi ada rencana untuk ke luar negeri mungkin untuk lebih Ada. Cek sih, mau cek cocok apa enggak juga Sekalian tadi. Tapi menyiapkan. sekarang cukup dari obat dari dokter hematologinya aja sih untuk autoimunnya itu kan. Darahnya semuanya dicek 3 bulan ini sih bagus. Sudah normal. Tapi dengan bantuan obat. Iya. Babe, tapi benar minum obatnya itu seumur hidup, Babe? Hah? Minum obatnya itu harus seumur hidup? Jadi dokternya Kata dokternya sih ini lagi terapi ya. Kalau memang nanti dilihat hasilnya, kalau memang bagus dikurangi. Kan aku sehari 3 kali. Nanti 3 bulan sekali nanti berobat ke dokter. Kalau misalnya bagus dikurangi jadi sehari 2 kali. Masih bagus dikurangi lagi nanti sehari sekali. jadi ada kemungkinan untuk lepas obat kalau memang responnya bagus Ya. gitu. Sejauh ini kan masih 3 bulan pertama, sehari minum 3 pil aman. ini ada faktor genetik nggak sih Babe? Sempat medis itu berubah apa penyebab? Nggak tahu, jadi memang autoimun itu penyakit yang tidak ada penyebabnya. Ada faktor genetik mungkin? Faktor genetik juga enggak. Ya dokternya juga bingung. Dokternya juga kalau dari kita kan juga baca Dan ini juga artikel. tidak menular, ke anak aku juga nggak menular gitu. Jadi kita baca juga artikel, dokternya juga bilang kalau dibilang penyebabnya si autoimun anaplastik itu juga kita nggak tahu, nggak ada penyebab pastinya gitu ya. Jadi emang termasuk penyakit langka. Kalau di search tahu lah anemia plastik itu termasuk penyakit yang langka, yang penyakit yang ketidakmampuan tulang sumsum untuk memproduksi darah. Jadi kalau di daerah-daerah itu kan obatnya sangat susah. Iya obat. Jadi kalau di daerah tuh alternatifnya setiap 2 minggu atau sebulan sekali transfusi darah. Seumur hidup harus transfusi darah karena nggak bisa menghasilkan darah tubuhnya. Di
Itu kalau di daerah-daerah gitu. Karena kan kalau kata dokter tuh di daerah-daerah juga kekurangan dokter hematologi kan. Dokter hematologi itu sangat jarang di Indonesia. Paling di Indonesia cuma 151 Indonesia. Jadi di daerah-daerah tuh yang tidak ada dokter hematologi atau obat itu jadi transfusi. Sekarang maintenance-nya gimana sih? Mungkin apa mengurangi kegiatan di job sendiri atau gimana nih mungkin? Sekarang Sih sejauh ini juga nggak udah ada. mulai kemarin doang kayak abis dari rumah sakit itu kan memang masih belum terlalu fit kan, dokternya bilang sambil kita lihat terapinya. Sekarang udah 3 bulan sih udah mulai beraktivitas lagi, udah keluar kota lagi. Yang penting obatnya masih tetap dulu. Pola hidup jadi berubah. Bang Boy. Pola hidup dalam 2 tahun terakhir aku memang menjalani pola hidup ya. Jadi Iya emang dia tuh sehat kan, emang enggak, 2 tahun terakhir kan aku memang rajin diet. iya, olahraga. Terus kalaupun konsumsi minum serat, terus olahraga, memang lagi ngada pola hidup sehat, nggak macem-macem. Tapi pas lagi malah hidup sehat ini malah tahu sakitnya itu. Aku tanya, "Dok, aku udah pola hidup sehat kok sakit ya?" "Oh iya, memang ini penyakitnya bukan kalau kayak DBD penyebabnya nyamuk. Kalau ini memang nggak ada penyebabnya, jadi memang nggak tahu aja gitu. Belum tahu penyebabnya Kalau apa." tuh itu belum tahu tuh penyebab pastinya apa gitu. Iya. Jadi ya memang udahlah gitu, memang udah sakit aja gitu. Bang Bobi bener nggak sih kemarin katanya sempat kesulitan mencari kantong darah kekurangan? Iya. Ternyata PMI itu kan ada daerah-daerahnya ya. Jadi kayak misalnya aku dirawat di Jaksel, untuk daerah PMI Jaksel tuh habis waktu itu. Cari ke Jakarta Utara, ke Jawa itu kan habis juga pada saat itu. Karena yang aku cari tuh bukan hanya darah, tapi kayak trombosit. Trombosit tuh warnanya bukan merah, kayak kita waktu COVID tuh ada plasma kuningnya. Jadi yang dicari kuningnya itu sulit tuh. Karena Jadi dia itu trombositnya sih, karena kan trombositnya sempat 12.000, kalau kan 150.000 kan. Jadi itu yang buat. Kalau darahnya sih ada, tapi itu trombositnya itu yang sulit. Bang, Oke. lebih tepatnya tangan kanannya lah gitu, si Arinya Kaisang gitu, minta tolong. Nggak langsung ke dia, tapi dibantu, alhamdulillah jadinya dapet. Ketika setelah betulnya ada yang harus dipantang nggak sih? Tantangan. Mungkin dari pola Nggak boleh hidupnya ada yang makan, dipantang apa gitu. Karena obat autoimun itu katanya merangsang apa? Jadi tuh obatnya tuh kayak asam gitu ya. Jadi Iya, obatnya tuh asam gitu, jadi merangsang apa sih? Asam lambung. Jadi aku nggak bisa, yang tadinya aku doyan pedas, jadi aku sekarang nggak tahan pedas. berat badan menurun ya. Berat badan ngaruh turun juga nggak sih kak? Makin Selama juga. naik dia abis keluar dari rumah sakit. Karena minum vitamin kan, harus makan vitamin. Naik 10 kilo. Oke, yuk. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Be.